mencari sebuah tonggak fisik di rumah gadang tuh, makan waktu lama, bukan bahkan memakai acara-acara tertentu, dalam bahasa lain mungkin ritual ya, ritual tertentu. Mereka di rumah berape dulu, berdoa dulu, kemudian diutuslah orang-orang tertentu. Oh, tidak sembarang orang loh dong? Tidak sembarang orang cari. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap setia bersama sisi lain Aspen, inspirasi penguat jiwa. Kami doakan sahabat semuanya semakin bahagia, sukses dunia akhirat. Amin. Kembali kita hadir dengan orang-orang spesial di tempat kita ini, dan kita terus berbincang masalah adat supaya adat ini berkembang, terinspirasi yang muda. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan praktisi adat yang luar biasa ini. Nama beliau adalah Ahmad Jamil SAG Labai Sampono. Betul ya, Wan. Kita panggil Wan Jamil. Penulis buku, kemudian pengurus LKM Sumbar, anggota MUI, pelatih, trainer, apalagi pelatih adat, dan masih banyak lagi. Nanti kita lihat dari profil beliau di deskripsi video kita ini ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serbu biasa bahasa Minang ya. Bahasa Minang lah. Bahasa Minang campur-campur. Bahasa Minang. Kita dalam rangka membudayakan Minang kembali. Seolah lamu generasi awal, namu tua awal. Di SD nak boleh bahasa Minang, di TK nak boleh bahasa Minang, di SMP nak boleh bahasa Minang, di SMA nak boleh bahasa Minang. Kinilah dibuka keran nuansa keminangan, adat Minang kembali dibiasakan seperti biasa. Onde mande. Iya. Betul. Harusnya memang dicampur, Wan ya. Tidak ada masalah campur, cuma yang jelas Minang bukan lagi seperti yang dulu. Artinya dulu kan anak-anak di sekolah nak boleh Minang lo, di SMP nulis Minang lo, Indonesia. Hari ini generasi hari ini yang dulu tu akibatnya hari ini dia dah mengerti Minang lagi. Berarti Minang ya. Banyak hilang Minang dalam dirinya. Iya, Minang. Itu akibatnya itu gitu. Oh iya. Dan sana mungkin dengan adanya Wan saking semangatnya, boleh juga di request nanti kalau ada yang ditanya oleh Wan ya. Ya boleh. Tema yang dibahas nanti bentuknya menarik kok. Supaya kita ulang-ulang lancar aja dia ulang Wan. Iya. Supaya lancar Wan kok si kepala Wan tentang ada tu buka ke sana ya. Insyaallah ya. Jadi Wan, kini kok citok-citokin leh tentang Minang kok. Tonggak tu ada Minangkabau. Tonggak tu ada Minangkabau. Tonggak tu ada Minangkabau. Hari siang paneh loh. Paneh kajian tua. Iya. Tapi betul sana. Kalau tengok tonggak tu tekan rumah gadang. Betul. Iya Wan ya. Betul. Oh iya. Jadi nan tonggak tu kok apa fungsi kalau dibawa ke fisik rumah gadang sebenarnya apa fungsi Wan? Iya. Baik. Ketika bicara soal tonggak tu, itu memori kita mengarah ke sebuah bangunan di Minangkabau yang punya karakter tersendiri itu ya. Iya. Dinamakan Rumah Adai. Tapi bukan tertuju ke sini sebenarnya. Rumah-rumah tu umumnya kalau ada cerita dari tukang-tukang tu umumnya pakai tonggak tu. Umum pakai tonggak tu. Bangunan-bangunan lama, kecuali bangunan-bangunan permanen hari ini. Istilah tu mungkin tak ada keluar lah. Jarang. Tapi kata-kata tonggak tu dalam adat Minang itu punya nilai, punya fungsi, punya makna yang luar biasa. Multifungsi, multi makna yang dalam secara filosofinya. Banyak hikmah dari kata-kata tersebut yang juga bisa menjadikan sebuah motivasi dalam kehidupan, dalam hal-hal berkaitan sosial kemasyarakatan. Itu artinya. Jadi masalah bicara tonggak tu jangan hanya bicara fisik, tapi juga bisa non fisik, verbal dan non verbal itu. Gitu. Iya. Jadi tak bayang sanggup kok cerita rumah gadang tadi kan. Bisa. Tapi memang filosofnya kita ambil dari situ, nanti kita kembang kepada non fisik nanti itu kan ya. Bisa juga gitu. Iya. Artinya ada dua gitu. Yang pertama, kalau waktu mungkin kan kita tuntaskan hari ini keduanya. Yang pertama berarti non verbal, non fisik gitu. Iya. Tonggak tu ketika orang Minang mengecekkan, misalkan
di kampung tu ada mana tua tu. Kemudian paja aku tonggak tua mana di negara rumah. Ketika dia yang bicara seperti itu maknanya lain lagi gitu. Oh gitu. Atau ini tua kampung rumah lain lagi gitu. Jadi kata-kata tonggak tua itu bisa berarti hal-hal yang sifatnya hebat, kuat, kemudian tangguh gitu. Berwibawa kalau dibawakan kepada orang gitu, berwibawa. Nah, jadi arti tonggak tua adat Minangkabau yang kita maksud adalah sebuah simbol, sebuah perangkat utama dalam adat Minangkabau. Oh gitu. Fungsi tonggak tua kita kan tahu. Itu kalau di rumah gadang seperti disebut tadi, di rumah gadang itu ada tonggak tua. Iya. Tonggak tua itu fungsinya penyanggah utama dari fungsi-fungsi lain yang ada dalam perangkat-perangkat dalam rumah. Tonggak-tonggak lain ataupun kasau lain, semuanya ke sana itu. Andai kan tonggak tua tidak ada di dalam bangunan rumah gadang yang ada dibangun orang tua dulu tu, itu fungsi tonggak-tonggak ketek yang lain, kasau lain, kemudian penopang-penopang lain tu nak kuat itu, nak menyangga. Ada hal yang luar biasa kalau kita dengar tutua, ni kita dengar waring kita jawab dari orang tua kita dulu. Iya. Dulu untuk mengambil tonggak, untuk mencari sebuah tonggak fisik di rumah gadang tu, Rumah gadang Minangkabau. makan waktu lama, bukan bahkan memakai acara-acara tertentu dalam bahasa lain mungkin ritual ya, ritual tertentu. Mereka di rumah berapik dulu, berdoa dulu, kemudian diutuslah orang-orang tertentu. Oh, tidak sembarang orang loh dong? Tidak sembarang orang cari. Diutus orang tertentu untuk mencarinya, atau orang-orang yang biasa diupahkan mencari itu, tapi tetap ada kesepakatan dari kaum yang membangun rumah tadi. Siapa yang mencari. Kemudian kayunya tidak sembarang lo dicari do gitu. Iya. Kayunya pun adalah kayu-kayu yang kuat, yang kokoh, Iya. yang nanti hasilnya luar biasa. Berusia sampai ratusan tahun, sampai saat ini masih ada laki di rumah-rumah gadang yang ada masih berdiri di Minangkabau Cali Pisi itu kan. Iya. Jadi tonggak tua yang maksud itu adalah tonggak yang batu-batu bisa dijadikan Kekuatan penyangga. Betul. Ya, kekuatan utama penyangga Dari tonggak-tonggak yang lain, bahkan dari sebuah bangunan sebenarnya. bangunan. Karena kan laki kudo-kudo di sini. Laki kudu sinan, laki kasau, lele semuanya makan tong sinan itu. Dan fungsi itu biasa. Dan tonggak tua di tengah tu biasanya di tengah dan dua tu di rumah gadang tu, itu biasanya agak tinggi daripada yang lain dan agak besar, dan pokoknya serba luar biasanya. Gadang, badago, kuai mencarinya, kayunya tidak sembarang, yang mencarinya pun bukan orang sembarang. Orang pilihan ya. Orang pilihan pula. Jadi punya makna yang luar biasa. Betul. Makanya memang betul kalau tidak salah, kalau di perguruan tinggi kini dibuka jurusan-jurusan Keminangkabauan itu tidak salah barangkali, karena memang dalam gitu, dalam filosofi-filosofi yang dilahirkan orang-orang Minang terdahulu itu memang melahirkan sebuah konsep filosofi yang sangat dalam. Mana contoh, hari ini orang Jepang kan belajar gitu masalah gampo ketika rumah gadang turun tua. Iya. Ketika gampo rumah gadang tidak turun tua. Iya. Sehingga orang Jepang sampai kini meniru konsep itu sampai gini. Sehingga rumah gadang di Minangkabau yang model itu kok tidak runtuh gampo. Iya. Bangunan kami lah pakaian di gampo kok runtuh juga kecil orang Jepang kan. Karena di rumah gadang tuh makanannya tuh enggak bapakku mati. Dia kan bisa baroya istilahnya. Cilaik nan naponyo kan pakai apa dawannya? Sandi ya. Kalau enggak kok lah tadi sandi. Naponyo miriang dan nindak merabahkan. Miriang dan nindak merabahkan. Salah ya gitu. Enggak lurus. Itu loh, sehingga kalau enggak salah wan itu ketika kajian terkini pun ini pun pucuk rumah gadang tuh ternyata bisa mampu membelah angin. Betul. Nah, sehingga kan jarang dan abi rumah gadang de angin ribut kan ya. Boleh gampung ya. Boleh gampung. Paling-paling ada yang tangga karena angin dibui. Paling-paling untuk narabah jarang gitu dengar. Kecuali rumah gadang yang lamu telata ndak pakai lagi. Fungsinya kurang, lah banyak nalapuak biasanya memang model itu. Ndak diuni. Indah diuni. Bahkan bila barasuk di rumah gadang tuh tahan terbukti sampai saat ini. Termasuk apanya dawan bilah-bilahnya yang apa nama itu ratusan tahun. Betul. Sampai saat ini masih berfungsi. You hebat Minang wan, insyaallah. Jadi itu barangkali generasi harus tahu kenapa adat Minang begini, adat Minang hebat dan sebagainya. Bukan retorika sebenarnya. Cuma barangkali karena kita lah ketinggalan informasi, kurang edukasi dan sebagainya sehingga kita tahu. Terakhir yang dapat cerita kepatang dari kawan salah seorang pegiat literasi di Padang Panjang, nyolah tuh, suka membaca. Pandu kawannya pernah sekolah di Inggris.
pernah kuliah di Inggris. Di kuliah tuh diajarkan sebuah buku dalam bahasa Inggris dan bicara tentang soal gen orang Minang gitu. Gen orang Minang di Inggris. Iya, Gen orang Minang. Dalam itu yang menarik katanya pembahasan adalah gen orang Minang itu luar biasa katanya. Sekolahnya nak tamat SD dong cenya. Tapi dia pengusaha sukses dan abangnya punya gitu. Iya. Ini yang menarik bagi orang Inggris gitu. Betul. Sehingga pelajari. Saya tanya sama dia, ada nak ceritakannya judul bukunya, judul bahasa Inggris. Jadi kawan tuh bercerita kayaknya kuliah bahasa Inggris. Mata pelajaran Minang kok ada gitu. Sangatnya gitu. Dengan bahasa Inggris. Di Inggris. Di Inggris kuliah. Di Inggris diajarkan itu tentang masalah karakter Minang tadi, salah satunya keuletan Minang tadi. Iya. Kok bisa dia jadi pengusaha sukses? Contoh, Basidal Koto tahu kan? Iya. Itu ketua IKMR Minang. Iya. Itu sekolahnya maaf SD cuman kan. Iya. Sekarang pengusaha sukses yang luar biasa, yang anak buahnya profesor, doktor dan sebagainya. Itu contoh. Dan hal pun banyak terbukti. Surveilah yang di Tanah Abang pengusaha-pengusaha yang hebat, mereka-mereka yang punya daya juang yang luar biasa, entrepreneur ya. Iya, Itu orang Minang gitu. Itu yang menarik bagi orang Inggris. Itu contoh yang ingin kita sampaikan hari ini kepada generasi kita. Bahwasanya banyak nilai-nilai yang ada di Minang, yang keluar dari Minang, dan orang Minang itu banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi hal-hal ini itu kadang-kadang kita juga sedih tinggal cerita gitu kan, tinggal cerita. Kita nak menyalahkan masa lalu. Kadang-kadang itu pun ada penyebab eksternal dan internal. Eksternalnya misalkan itu Belanda punya peranan, karena mereka Belanda samping menjajah Minangkabau untuk mengambil rempah dan sebagainya, dia juga masukkan misi-misi westernisasinya, bahkan ada misi kristenisasinya, dan itu merusak terhadap anak Minang. Dan dampaknya hari ini gitu. Itu contoh. Nah itulah makanya kalau kita belajar tentang filosofi termasuk rumah gadang, filosofi tonggak tuan sebagainya. Iya. Dan Tombol berpikir malah dari cerituan tuh. Kalau Bolo kan tadi dari cerituan mampu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Mungkin filosof tonggak tuh rumah gadang pun masuk ke dalam dirinya. Betul. Sehingga mode tadi indak mudah patah dimakan nule dioyak gampo. Betul. Kok kini anak-anak kini. Seketik sebonyo karena tanah ala itunya mendamam segala macam. Betul. Pengalaman adalah guru terbaik. The experience is the best teacher kata orang. Di Mandewan. Rumah gadang dengan habisnya rumah gadang. Para filosofi, para pemikir Minang itu memaknai juga sisi lain. Itulah gambaran adat Minang hari ini katanya. Kenapa demikian? Hancurnya rumah gadang tidak dibangun lagi, itu juga melambangkan hancurnya adat Minang yang sulit untuk dibangun hari ini. Juga bisa melambangkan itu katanya. Tapi hebatnya tonggak tuanya tetap tahan. Inilah yang perlu. Inilah fokus yang kita bahas hari ini. Walaupun di beberapa daerah sebenarnya rumah gadang itu tetap dipertahankan kelestariannya. Masih ada. Bila di suatu ketika di dalam bulan kawan kami kasih junjung. Itu ada perkampungan rumah gadang. Nampak dia ambil suku Melayuan, karena dia ambil suku Melayu itu mencari rumah gadang suku Melayu kan. Kira kampung tu orang Melayu. Rumah gadang sedonya macam-macam. Suku Koto, si Kumbang segala macam di situ. Itu di Sijunjung. Wan. Sijunjung juga gerak. Kampungan adek kalau lagi viral kan Wan. Betul. Jadi memang wak cari bercerita tonggak tu bantunya memang bantu tadi kan. Walaupun kadang-kadang laba keropos tapi nanapo tu kokoh. Betul. Jadi balik ke ceritanya Wan, berarti kamu terpikir dari tadi ketika mencerita enggak? Betul. Berarti di zaman sesuatu tu bailo, baepang, bapengan ke bawah dari di bawah. Bayangkan gitu. Jalan transportasi bukan seperti sekarang. Tapi mereka mampu, kalau di kampung Ambo istilahnya bacari ke kaki gunung gitu kan. Gunung Merapi ya. Itu mencarikan kayu yang kuat. Kayu itu betul-betul kuat. Itu bukan cerita tapi fakta. Iya. Wajah lihat tonggak rumah gadang tonggak tua tu. Itulah sekian lama, lah beratus-ratus tahun. Betul. Dipaku kini logika kan lah suah bisa gitu. Tapi kenyataannya bengkok paku itu. Iya. Padahal boleh paku zaman kini boleh paku kini gitu ya. Itu
biasa yang dicari di orang Minang. Matan namo kalau dia bawa. Kayu bamatan. Betul. Jadi kayu yang dicari bukan sembarang kayu. Yang dicari pun harus orang yang luar biasa, yang pandai tantu kayu gitu. Kayu. Jadi tidak sembarangan orang Minang mencari untuk tonggak tuo tersebut. Maka filosofi tonggak tuo untuk adat Minangkabau tersebut setidaknya ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama mungkin definisi fisik atau verbal ya. Untuk yang kedua non verbal. Kalau fisik seperti kita katakan tadi, lah disinggung tadi. Tonggak tua itu kuat. Bahkan apa Wan? Di Batu Sangka yang Pagaruyung kita bakar kan tonggak tua nak kena api ya. Baik itu rumah gadang yang terbakar di Sumpu ya. Saya juga waktu meresmikan di sana kita diminta juga ke sana hadir. Kini di Sabui Pulau di masyarakat Sumpu itu adalah kampung Minang ya, perkampungan Minang disebutnya, sehingga sekarang juga banyak datang wisatawan untuk melihat ke sana karena ada bantuan dari CSR dulu nak salah sebanyak 5 miliar ya untuk membangun rumah sudah terbakar. Tonggaknya aman itu. Aman ya. Tonggaknya nak salah nyaris semuanya tonggaknya aman gitu. Tapi yang lain habis gitu. Ini kenyataan. Sampai sekarang masih ada tonggaknya. Rencananya mau tambah bangunannya tapi belum selesai. Tapi tonggaknya tuh masih bisa kita lihat dari ini di belakang rumah gadang yang saya sebutkan tadi. Nama pemiliknya Kamrita di Tanah Datar. Itu saya diundang ke sana waktu itu beberapa kali melihat langsung fisiknya yang dibangun baru dan bekas tonggak yang pernah terbakar tadi. Ada berapa buah tuh? Rumahnya 4 ada berapa buah terbakar itu. Kemudian dapat bantuan dari CSR untuk bangun kembali 2 buah rumah. Sudah dibangun, sudah beli sekarang, sudah ramai, ada mahasiswa, ada cara-cara adat juga sana. Jadi itu memang kuat itu. Jadi yang kita maksud dalam adat, kita kiehkan ke adat adalah itu menyangkut tentang nagari. Gitu. Menyangkut tentang nagari. Ada tonggak tua itu artinya dua muka suinya. Yang pertama adalah yang non verbal tadi, non fisik atau nilai-nilai yang diwariskan dari nenek moyang kita dulu berupa kato pusako ataupun adat-adat yang diturunkan nombena, itu termasuk tonggak tua Minangkabau yang harus dijaga dan mesti ada. Ingat kata kunci dari kalau tonggak tua tidak ada, rumah akan rapuh, tempat menyanggah tidak ada, sehingga bangunan lain tidak kuat inggoknya. Nah, ketika tonggak tua itu sifatnya non verbal, yang kedua verbal, jadi dua. Kalau tidak ada tonggak tua itu memang biasa duanya di rumah. Betul ya. Di rumah itu memang 2 tonggak tua itu. Kalau tidak ada yang 2 tadi itu. Dalam dibawaan keadai, dibawaan ke nagari, maka adat jangan diharap bisa bicara lebih bagus, lebih hidup dan lain sebagainya. Karena tonggak tuanya tidak kuat, tidak berfungsi. Gitu. Tapi kan itu kan kalau cali dan ketumbuh jadi generasi akan datang tu kan adalah generasi kini. Betul. Sementara generasi kini kawan, generasi maaf kebanyakan. Betul. Generasi rapuh. Betul. Artinya di samping kesiapan nenek mama para pemangku adat di masing-masing wilayah harus memikirkan juga ke calon tonggak tua. Betul. Iya, itu betul. Artinya kita bicara secara verbal. Apa sih dan siapa sih atau tonggak tua di negara tersebut? Itu yang mengarah pembicaraan. Mandeh siapa tuan? Kalau tidak tahu siapa tonggak tua di negara itu, kemudian tidak paham wak tonggak tua yang ada di nagari, maka tanpa bergantung tonggak-tonggak lain tentunya tidak tahu masalah inggo nyebiko. Masalah inggo ya. Ya. Dalam istilah lain nambo ada istilahnya orang pe ini atau pilar nagari. Ikut katakan tonggak tua itu sebenarnya. Dan sebenarnya tonggak tua yang pernah kita sebut dulu itu ialah pilar dari nagari. Tokoh-tokoh adat yang punya titik sentral, yang hitam memutihkan nagari, yang magih ketuk palu di nagari itu, inilah adat, inilah yang akan dipakai dan sebagainya, yang disebutkan dengan orang ampe jini. Itu yang orang ampe jini. Pertama apa tangguan? Pertama yaitu datuk yang disabui di Repulu atau disabui ini mama. Ya mama. Boleh kita singgung nanti apa beda penghulu datuk ada nama. Nanti kita akan uraikan. Yang kedua manti dalam istilah adat Minangnya tagak di pintu susah.
agak susah sampai mengadu. Janjang pertama sebelum sampai kate. Yang kedua, yang ketiga namanya malin. Malin ya, orang Sia. Orang Sia atau Subah Bendang di Subah Nagari. Bendang dalam Nagari. Yang keempat namanya adalah Dubalang. Orang Baga bisa fungsi sebagai orang Baga. Nah, mungkin istilah lain dan nama Capek kaki ringan tangan ni kawan. Pari Paga Nagari, capek kaki ringan tangan. Pari Paga, ada yang menemukan anak Nagari, terserahlah. Yang jelas fungsinya adalah pengaman Nagari atau Kamtipmas. Kamtipmas ya. Kamtipmas Nagari itu. Iya. Capek kaki ringan tangan, nan apa istilahnya nan indah. Alun dipanggil. Iya. Alun Japit lah tak bau. Alun Japit ada bau. Alun disuruh nyelapai. Artinya mengertinya gitu. Cepat dengan cepat memintih sesuatu sebelum manyik kayaknya kawan. Memintih dalam bahasa canggihnya cepat tanggap. Cepat tanggap itu. Ya, betul luar biasa. Yo, iko Dubalang. Wah, itu Dubalang. Ya. Jadi nampe tadi itu atau pilar Nagari iko tunggak tuo di antaranya dua tadi kan. Iya. Yang PCC. Iya. Awak kini yang verbal ya. Di yang pertama namanya orang pejini atau pilar Nagari. Yang kedua namanya tuh yang non verbal. Yang non verbal tuh nilai. Itu yang dinamakan dengan kata pusako. Berarti dua tadi itu orang pejini, cilai Kata pusako. Itu yang dua mereka. Saling kuat menguatkan dan ketika mereka saling kuatkan, saling fungsikan dan misi dan sebagainya. Namun adanya nenek ama saya nak mengerti kata pusako, nak memiliki nilai-nilai adat, nak mungkin jadi ni ama. Atau kata pusako saya pakai ini ama narun kemenagaan pengulu sampai jini kemenagaan narun nak mungkin. Jadi yang dua batu-batu tonggak tua yang luar biasa di Nagari di Minangkabau yang bisa menegakkan dan memeliharaan Nagari, memajukan Nagari dan lain sebagainya. Kalau tonggak tua nak dolai bawa ke rumah harun tua. Dia bawa ke Nagari akan runtuh. Siapa yang ngomong? Nah, itu lagi. Tapi tadi supaya tarana bahari wan kan tadi ada wan sabui anak kato pusako. Kato sako apa kawan? Kata tadi itu tuh yang pejini kato sako tadi kan? Apulu kato pusako. Apa gula tuan? Kato pusako apa maksudnya kau? Kita bahas masalah orang pejini. Pejini kok adalah orangnya, pelaksananya yang akan menegakkan membangun Nagari. Kok pelaksana ya? Mereka yang menjago dan tiang dan pelah. Yang kedua namanya kata pusako. Kata pusako, apa kata pusako? Kata pusako itu adalah kalau kita maknai ya ada kata, ada pusaka, ada pusako. Jadi pewarisan kata-kata, nilai-nilai filosofi adat yang dari dulu dari nenek dulu itu diwarisi dan sampai kini masih bertahan. Itu yang dikatakan kata pusako. Dalam hal itu contohnya adalah kata pusako. Dalam hal ini adalah contohnya pepatah, petitih, mamang, bidal, gurindam, pantun dan sebagainya. Itu kata pusaka. Kata-kata ada yang dijabarkan juga dalam bentuk kata persambahan, pidato, alua. Yang dalam bahasa-bahasa yang dipakai itu kan ada sebuah kalimat-kalimat sastra keminangan yang tinggi nilainya yang masih ada sampai kini. Iya. Dikatakan dengan kata pusako tadi. Itu sejak sesuatu lah beratus tahun kata-kata tu sampai kini masih bertahan. Konsep dasar sebagai pijakan dari adat-adat Minangkabau yang akan dipraktikkan, yang akan dilakukan sebagai rujukan oleh tokoh-tokoh adat, pilar-pilar adat tadi, orang jenis nampak tadi gitu. Ikonnya. Dan ikulah yang akan mengisi jiwanya, kepalanya, ilmunya. Kalau ikut tidak punya dia nilai-nilai kata pusako yang diwariskan dari dulu-dulu ini moyang tersebut atau nilai-nilai adat tadi, tidak ada yang dipahaminya. Tidak baik softwarenya mungkin dawan. Softwarenya. Wow, cari dan sebenarnya softwarenya rancak mana laptop? Rancak mana? Softwarenya. Tidak muah masuk cerita. Itu dia. Sana ya. Itu kan software. Kalau puas dek paneh, indak kalakang di hujan, indak kalakang kalakang dek paneh. Di bas, ya, di kiki masuk, di kiki bebas. Iyo, betul. Itu kato sejak dulu. Betul. Apalagi setelah orang Minang mengambil konsensus dan sepakat setelah istilah
dengan adat basandikan syarak basandi kitabullah. Yang sebelumnya adat basandi alua basandi patui basandi. Artinya bahwa sebelum Islam menjadi dasar adat orang Minang, orang Minang menurut fakta-fakta alam, belajarnya ke alam, maka keluarlah istilah-istilah alam. Maka kalau kembang jadi guru ya, itu dia adalah pitua alam, kan? Ada pitua alam, gitu. Gabak dulu, cendok ke hujan, cewang lagi cendok ke paneh. Ternyata yang mempraktekkan ilmu itu adalah BMKG. Orang-orang yang ahli ilmu fisika, orang ahli ilmu kimia, ternyata gitu contoh. Kalau deku hujan riwa, deku panen lancar riwa, itu. Cula perkiraan cuaca. Itu kedua lah ilmu. Jadi tak salah kalau di Minangkabau dulu tuh mungkin nih silahkan mungkin ya dosen namanya Pak Safwan. Barangkali juga ada yang mengajar sama kuliah dengan saya di Padang. Safwan kata dosen saya, bukan. Namanya Pak Safwan. Dia ngajar filsafat umum. Oh gitu. Jangan-jangan dulu katanya memang ada nabi di Minang. Wah, ini mungkin pertama diungkap ya. Nabi ya, bukan nabi dan jangan-jangan ada nabi di Minang dulu gitu. Kenapa? Karena itu kan Allah. Allah kasih para nabi untuk menyampaikannya kepada manusia, ke alam. Allah mengutus nabinya, rasulnya untuk menyampaikan ilmu tadi. Ya. Dan dia utuslah nabi. Nabi itu ada yang mengatakan 1124 ribu sekian, ada yang mengatakan 340 ribu ya, ada yang mengatakan seperti itu, Allah alam. Entah berapa jumlah. Tapi ada ratusan ribu nabi yang diutus, yang bertugas menyampaikan ilmu-ilmu dari Allah. Karena ilmu itu kan Allah yang punya. Dari Allah semuanya. Kita kan manusia biasa, lihat belah bayi kalau tidak ada ilmu, mana bisa dia menjadi orang seperti kita hari ini gitu. Ilmu punya. Nah, sehingga nyambung tadi mana berarti kok nyambung ketika dibantu ada yang bisa disyarat, ada yang bisa diketubullah, karena kan nyambung banyak ya. Nyambung. Ya mungkin saja waktu itu Nabi tersebut, ya karena Nabi yang wajib dengar cuma 25. Iya. 5 yang perlu. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul 5, yang lebihnya kita tidak ada wajib. Cuma tidak mungkin lagi tercatat dan sebagainya. Kan bisa saja. Itu kata ingat waktu itu. Yang alasannya kan logis saja seperti itu. Betul. Kalau itu alasannya sumber ilmu itu kan Allah. Nah jadi makanya nilai-nilai yang dilahirkan untuk adat Minangkabau yang masih bertahan ratusan tahun, berapa abad lamanya masih berfungsi sampai ini, yang diistilahkan dengan kata pusako tadi masih bertahan hari ini. Makanya orang tua mengecekkan jangan kalau kalian tinggalkan nih kok dilanggar itu kalian dimakan sumpah bisokawi. Sumpah bisokawi. Betul. Itu kata-kata tetua Minangkabau, itu kata-kata terakhir yang diucapkan kalau ada orang Minang melanggar ketentuan itu ada Minangkabau. Kabawah indah bore. Kata hindak bercuat di tengah-tengah dia kembang. Aduh, seroman karako tumbuh di batu. Hidup segan mati tanah muah. Dalam kurung marange. Marange itu ngeri lah. Kalau tumbuh di binatang mah tagak bulu antar mati jadi. Nah, iya. Apalagi adat yang kita pakai hari ini adat bersandikan salah ada pula. Berarti dia melanggar ketentuan adat, berarti melanggar ketentuan agama. Karena adab nisara ada pula. Kita tidak mengkaji sejauh mana implementasi adab nisara, lain lagi pembahasan kita nanti. Tapi yang jelas hari ini orang Minang sepakat waktu dibuat sumpah sakti Bukit Marapalam di puncak patung buatlah namanya Bai'ah Marapalam. Ada tokoh-tokoh, ada dari unsur agama, ada dari unsur adat, ada dari unsur dari laju di Pegawariwang dan sebagainya. Mereka di puncak Bukit Marapalam yang hari ini kita bisa lewat di sana. Kalau kita lewat dari Batu Sangka, lewat Sungayang, harus sebelah kanan di atas puncak Pato. Nah itu di sana. Dari Sangka itu belok kiri itu, terus itu kalau kilo jalan tuh. Betul. Banyak pinus itu tuh. Sampai sekarang puncak masih tempat wisata. Dan
dulu dicetuskan Sumpah Sati Bukit Marapalam saja itu penguatan sebenarnya Islam lah masuk jauh hari. Iya. Malah orang Islam orang lah maka Islam juga cuma orang Islam tapi kok model kok maka dibuat lah peraturan konsensus mulai kini awak batu-batu Islam lah seolah seperti itu. Apa nyo pasal Sumpah Sati Bukit Marapalam tu adat bersandi syarat bersandi kita pula syarat mengatur adat memakai. Nah jadi karena adat lah itu berarti bersandikan ke agama. Wajar dong kalau ada orang yang melanggar adat juga kamu jaleh Allah marah Rasul marah orang tua tentu mengutuk lah membuat adat sedemikian rupa. Makanya lihat hari ini wajah-wajah mereka yang sengaja melanggar aturan adat yang memakan sumpah bisu kawin sendiri. Iya betul. Hidupnya dalam sampai gini betul-betul marangih kece orang. Iya. Ini katakan marangih itu kece makati itu badu bantu akal lain wajah tidak bersinar itu banyak wah. Iya. Tapi anak sakit-sakit keluarga berantakan gitu ada hilang rasa kebahagiaan ketentraman karena nyolah melanggar sumpah tadi atau aturan lebih ada yang Minangkabau tadi. Contoh yang kuat dalam adat Minangkabau itu waktu pesako tinggi jandi abihan jandi jua jandi gadai lakukan jo makanya dimakan sumpah sekali. Kalau bawa ke software tadi kena virus kena virus betul ada jalan software. Jadi virus tadi itulah virus jalan sumpah sapi tadi banyak itu virusnya tadi sumpah Sukawi tadi virusnya ketika ambil dengan nilai adab mendesak kita pula adat dibuat dengan Minang tadi virus makan virus rusak sempurna jalan laptop rusak loading dan sebagai itu yang dikatakan marangih dalam konsep kemodernan tadi betul. bisa gitu. Nah jadi kembali pada pokok persoalan nilai-nilai kata pusako putih mamang bidal alam takambang jadi yang lebih jadikan sebuah pemeo adat menjadi adat yang berguna untuk masyarakat Minang dibuat oleh pendiri adat dulu itu belajar mereka itu ada itulah yang dikatakan dengan pondasi itu yang dikatakan tadi tonggak tuo kemudian yang dipakai kan yang digunakan tonggak tuo yang kedua sebagai penopang utamanya namanya adalah orang-orang sebagai tokoh adat atau pilar adat yang istilah lainnya orang ampuni tadi gitu. Nah, itulah duonya yang harus sinkron dan harus seiring dan sejalan. Kalau tonggak tuo tumpang maka rumah tidak akan kuat. Iya. Kalau softwarenya rusak laptop rusaklah komputer. Nah dua kok softwarenya yang luar biasa. Tapi apa jaminan Wan orang sampai sini kok masih aman di tiap negari? Babnya lain lagi. Pertanyaan bicara wa Minang pertanyaan gituan apakah di setiap nagari ku memenuhi kriteria ampe orang dan ampe jini itu atau tak paso orang duduk di ampe jini kan ada yang lain itu kan PR dia kita bahasa mau nanti doang apa kalau kita bicarakan berarti kita bicara tentang syarat-syarat kepemimpinan yang harus pakai menurut adat Minang. Itu kita bicara kesinan arahnya. Sebenarnya yang ampe tadi itu kan adalah tokoh-tokoh sentral ya. Pemimpin vital dalam penentuan adat dan pemajuan adat negari. Kalau bawakan keagamaan berarti untuk itu wali kata tadi kalau memang ada di Sumpah Sati Marapalan itu ada bisa disyarat sendiri kita bulah dipastikan dan orang Minang kok sadaya wana masih sembahyang wan. Idealnya seperti itu. Tapi tataannya seperti tadi masih banyak hal-hal yang belum lawan. Jadi dari tatanan konsep dalam tatanan sistem sebenarnya Minangko lah bagus luar biasa. Cuma tinggal dewa hari ini kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Zul tadi kok model ini masih jaminankah generasi Minang memakai seperti yang kita ceritakan tadi, jawabannya barangkali kita sepakat menapu ayat diulang begini masa kita harus jujur masih jauh generasi hari ini dari nilai-nilai adat nilai agama. Tapi ingat orang Minang jangan dikatakan tidak beradat dan juga pula jangan dikatakan tidak beragama. Itu nanya orang sana itu Minang jadi kecil beradat dan juga kecil beragama walaupun kadang-kadang nan beragama ada tentu belum maksud atau adek kurang dipakai tapi jangan dibilang tak beradik artinya apa kata Hamka artinya apa di bidang
Minang tubuhnya itu mengalir darah ibarat dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain antara adat dan agama itu. Iya. Dia terletak di jiwa orang Minang. Dan itu bahasa itu jangan dibagikan gini, dia akan tersinggung luar biasa. Enggak beradai, jangan ucapkan itu. Iya. Melampang namanya tuh. Iya. Apalagi di jalan agama itu, walaupun dia tidak sholat gitu kan. Betul. Katakan seperti itu. Iya. Artinya bahwa orang Minang tuh dia dalam dirinya tuh memang ada paket-paket sekaligus agama, raso, pareso, paket itu jalan dalam dirinya. Cuma kadang-kadang ada yang dipakai, ada yang tidak semuanya ini. Pakai raso, lah dompetnya. Ya kalau software tadi, software masuk aktif dan tidak aktif. Itu ke dunia modern. Jadi proaktif, aktif dan aktif. Jadi kecen, kalau ini di kecen abagamu bukan abagamu. Betul. Betul ya. Nah, barangkali di penghujung acara ini ada yang perlu saya sampaikan. Yang menarik adalah kenapa terjadi seperti itu. Kemudian kenapa waktu yang mestinya seperti yang kita ceritakan tadi berfungsi luar biasa, sebagai penopang dan penyangga utama di bangunan. Kalau bukan negari sebuah utama di negari tidak berfungsi seideal mungkin. Barangkali ada beberapa catatan yang penting yang barangkali kalau pernah juga ulas beberapa waktu yang lalu. Karena kesimpulannya adalah edukasi adat itu hari ini boleh dikatakan belum terlalu maksimal berjalan di negari. Ini dia padahal kenyataannya hidup beradat, hidup sesuai dengan tuntunan adat dan sebagainya itu sering muncul di tengah negara Jawa. Ang dah beradai lah dan lain sebagainya. Kata-kata itu muncul. Tapi edukasi yang menyampaikan tentang pendidikan adat, edukasi adat itu boleh dikatakan langka. Betul. Pernah dulu karena tidak adanya lembaga-lembaga khusus yang menangani hal-hal berkaitan dengan edukasi adat hari ini gitu. Jangan itu mencari guru di negara-negara gini itu sangat payah. Dalam bahasa halusnya sangat payah. Tapi bahasa kasarnya tidak ada itu. Tidak ada Ya dah generasi awal hari ini silakan tanya mereka. Kapan kalian kepada adai? Bahkan calon pemangku adat kewalahan mencari guru adat yang beliau nanti calon penggah adat. Calon tonggak tua gitu. Nah, jadi itu yang paling menarik yang perlu menjadi bahan pikiran awak dimanapun barangkali awak mendengarkan radio TV awak atau sisi lain dari aspek itu barangkali menjadi karena hari ini edukasi tidak ada seperti pernah musim berbeda kita dengan daerah-daerah lain. Betul ya. Di Riau misalkan seperti yang musim kalau dulu kita sebut Bali, di Riau misalkan, di Riau itu sampai kini dari dulu TK sampai SMA dia jangan ada dan ini mencetak adat. Kalau dewa negari kalau dia itu kan lurah, ada desa dan sebagainya di daerah Riau itu mereka ciptakan guru adat, diadakan TOT-nya di guru tadi diciptakan di negari tadi. Dan di negari tadi atau desa tadi nanti akan berikan guru-guru adat yang nanti terjun ke sekolah-sekolah mengajarkan Arab Melayu, mengajarkan bahasa Melayu dan sampai hari ini berbeda Dewa di Minang hari ini. Dewa di Minang TK tidak boleh bahasa Minang, masuk SD tidak boleh bahasa Minang, masuk SMP harap Minang. Wah, apa penyusun? Masuk Minang. Iya. Perguruan tinggi deh. Boleh bahasa. Ambo punya usulan kalau bentuk ituan ikulah sepatutnya angku-angku gitu nih ama pemangku nagari sebenarnya tuh yang berkepentingan stakeholder kecurang gini gitu balik cinta kah Minang misalnya bentuk jalan-jalan yang pernah wan ceritakan yang wan cerita dulu mah di Bali indah di Minang kan kadang-kadang contoh kubunya contoh lah nama-nama ya betul nama-nama lagi jadi berubah namanya kota nampe jadi kota nanempat kubu Kerambil jadi kubu Kerambil. Iya walaupun Kerambil tidak ada bahasa dengan daerah yang saya sebutkan tadi di Melayu di Riau itu justru digalakkan bahasa Melayu dia kan bahasa Melayu tapi dengan kita samanya adalah yaitu dia juga memakai adab Pandai Sarak Riau sama Melayu
ada iya. Kok bisa ada wan ya? Kamu punya usul wan dari LKM sekali gue. LKAM pengurus LKAM ya. Kok misalnya wane aduh di Minang kok kan besok ada bisa disalah bisa kita mulai itu sih kan. Andai kata kok wana aduh hadis kan, aduh hadis dipajang di beberapa tempe di bawahnya dibuat lo bantu itu indah lah pu ada apa nih contoh. Ada Minangnya gitu kan. Jadi 1.000 hadis dipasang di seluruh Sumatera Barat, Minangkabau. Ada bahasa Minangnya. Ada bahasa Minangnya, ada hadis-hadis yang sifatnya umum. Betul. Di Bali ceritakan tadi yang Pak Zul katakan tadi, di Bali, di Sunda, di Jawa, di Riau atau Melayu memakai sampai hari ini. Oh gitu. Masuk ke kantor lembaga di Riau kemarin namanya Lembaga Adat Melayu. Kami pergi ke kantornya sebanyak berapa orang? 30 orang. Ada acara ke sana. Itu di kantor sore itu ada tulisan Melayu, tulisan adat Melayu. Lembaga Adat Melayu. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Melayunya di bawah. Di Bali, waktu kami ke kantor Majelis Tinggi Adat Bali, itu di pintu masuk sore itu tuh tulis huruf F-nya sadonyo. Keceknya artinya sama dengan kalimat tupak katanya. Selamat datang di lembaga Majelis Tinggi Adat Bali katanya. Itu maksudnya. Saya lihat kayak huruf M saja semuanya itu. Tulisan asli Bali. Itu dipakai sampai hari ini katanya. Bahkan lebih ekstrim lagi di Bali. Ada sebuah hari dan sekaligus bagian dari budaya Bali itu seluruh masyarakat, bukan anak sekolah ya. Seluruh masyarakat harus pandang hari itu. Saya lupa nama tarinya. Jepong. Tidak tahu saya apa nama tarinya. Seluruh anak Bali, siapapun dia, laki, perempuan, semuanya, lai bangoknya di Bali itu, lai lah menempuh dewasa, agak remajanya, dia mesti diajarkan adat tari tersebut dan bagian dari budaya mereka. Dan sampai saat ini adat mereka, budaya mereka tidak boleh dan diganggu oleh kepentingan apapun. Luar biasa Bali. Baik nasional, apalagi maupun internasional. Yang namanya nyepi katanya itu. Jangankan lokal, jangankan internasional, jangankan lokal dan sebagainya. Itu hari itu harus nyepi, juga pesawat nyepi itu. Apa pernah baca tentang apa itu di Wanda? Memang banyak mempertahankan adiknya Wan. Sampai kan jembatan Suramadu itu kan lebih panjang di antara Kapon Abah Dewan ya. Dari Bali ke Matu Surabaya tuh kan aja ada apalah betah ya. Tapi keceknya sama Wan kan. Tapi keceknya kalau ikut dihubungkan dengan Pulau Jawa maka rusak adik. Kok kan itu kan tuh suruh masuk barang suruh. Itu tuan. Jadi memang kan sebenarnya bisa bahkan konon di zaman Soekarno lah dirancang jembatan tuh. Ternyata memang tidak dihubungkan Pulau Jawa aja Pulau Bali supaya jangan rusak adek. Betul. Kita kaitkan dengan adat kita. Di Bali, begitu juga di Riau, Bali apalagi gitu ya, yang adat di Hindu besar di Bali itu. Dari pemerintahan provinsi sampai ke bawah kelurahan atau dewa sampai Pak RT itu harus mengikut aturan adat. Jangan coba-coba dilanggar. Nyepi tidak boleh keluar. Aduh. Nah, ada keyakinannya yang sudah menjadi bahasa Minang sampai gini dan kalimat itu diucapkan sampai gini. Siapa yang melanggar adat Bali itu akan mendapat sengsara. Betul. Dan bala. Kata-kata sengsara bala bagi orang yang telah melanggar adat dalam bahasa Minangnya nalah makam sumpah Bisukawi tadi. Bisukawi tadi. Betul. Dan itu bukan ini sampai kini ya. Sampai di Bali seperti itu. Tapi di dia bukan hanya sekedar di mulut. Betul-betul terpraktek. Kalau coba berzina dia usah adat di negarinya. Di desanya. Begitu menurut dan di kedua kampung kalau dia diarak sepanjang kampung itu tidak boleh ada dan dia harus membayar waktu tertentu dan jangka sekian tertentu baru boleh pergi ke desanya seizin dari kepala desa itu sekaligus kepala agamanya ya dan ada juga kepala agama yang khusus nanti lah bisa lun lah diampuni lun baru balik dia doakan lo doa tertentu ritual tertentu baru bisa dianggap sebagai orang biasa balik. Baik, itu nama baiknya balik. Sehingga ada kejeraan, ketakutan bagi generasi melakukan hal-hal di luar batas normal kemanusiaan dan keagamaan di sana. Padahal agamanya Hindu. Kita rindu seperti ini di Minang sebenarnya. Sebab hari ini menumpuk persoalan di negari, menumpuk persoalan di kampung, akhirnya didiamkan. Akhirnya numpuklah satu permasalahan tersebut ini. Karena mau cari boleh tak mau kawan
Karena nan sipai adik kan terpakai kebiasaan. Betul. Kalau sebatas teori dan tak masuk lagi ke dalam perilaku, tentu tak adik namanya. Betul. Kemungkinan kau ane wan dah ngerti tuan yang lebih paham kau pasan kanan dan apa kau ane. Apakah memang lagi terpakaian atau lah awak dek bangga jo karomah basuh bukan jo namo gadang tadi. Betul. Sehingga sebenarnya mau maaf dalam hidup gua ada beradik sebenarnya. Mana tahu gitu. Mbak Meriwan do. Yang jadi pertanyaan kenapa terjadi itu? Terjadi itu kita kembali pada pokok kaji hari ini. Iya tungkat dua tadi. Terjadinya seperti ini karena tidak berfungsi dua tongkat tuo. Demikian barangkali hal yang waktu yang membatasi kita. Sedang terlama wan berhenti. Waktu yang membatasi kita karena sholat asar masuk. Masya Allah. Kita kembalikan kepada moderator. Sana memang lasuh sebenarnya itu lama kau ulang-ulang wak tentang adik kau sengaja wan Jamil kau supaya jangan cerita leo dia proses supaya dipanjang suara kau sikit. Kau banyak lah lalu tulis gitu salut sana kau banyak lo pengetahuan gitu. Ada lo buku lagi kau. Kau apa lo judul kawan? Pariangan mutiara yang hilang. Mantap. Panjang lagi nanti kalau kita tanya. Panjang lo mau awak bahas wak kubak wan wak kubak budaya lah Minangkabau untuk kelas lamang untuk sekolah wan masuk sepa kumatan lokal. Betul. Bundo kanduang di Minangkabau nih koyo gitu boleh wak bahas nanti wan Nanti nanti kita kubak. Syekh Burhanuddin dari Pariangan dan Basafa Kaulakan deh. Lama gitu ngejadek Dan masih ada lagi beberapa buku Minang ada 9 judul dan itu bisa kita dapatkan di toko-toko buku Irama di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Di Irama, Sanggre, toko-toko buku ada. Jadilah Wan Labai. Mudah-mudahan kita bincang-bincangkan ko menginspirasi kita sanak kita rasanya di samping kita cinta jo sistem online kini weh. Ajan sampai lupa lo kita cinta dengan adik Juminang kita seratus syarat agama kita wan ya. Betul. Wan sehat wan urang na bentuk wan ko mudah-mudahan sehat panjang umur sehat badan bermanfaat untuk umai. Terima kasih wan. Iya, insyaallah. Insyaallah wan ya. Buku yang terakhir dalam proses cetak pengetahuan dasar adab Minangkabau dalam proses cetak insyaallah. Jadi wan tolong sana mudah-mudahan sedang tekan tuang ko semakin kita tunggu wan pada tahap berikutnya insyaallah. Akhirul kalam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.